Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan critical book review kami. Berikut ini merupakan identitas dari buku yang kami review dengan pengarang Dr. Andes Khairil Anwar Pohan MSc MBA. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk materi pertama pada bab 1. Bab 1. Dasar-dasar manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan terdiri dari dua ilmu yang berbeda, yaitu manajemen dan perpajakan. Manajemen sendiri berarti suatu proses pengolahan, pengaturan, dan pemberdayagunaan. Manajemen perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran suatu bisnis dalam hal pembayaran pajak. Umumnya perencanaan pajak atau bisa juga disebut dengan tax planning merujuk kepada suatu proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation dan pengendalian pajak atau tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak akan lebih optimal jika dikaitkan dengan pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi. Dari sisi positifnya, pemahaman yang baik ini akan berefek pada creative accounting. Namun dari sisi negatifnya, hal tersebut dapat berakibat pada aggressive accounting. Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan atau lawful, maupun yang melanggar peraturan perpajakan atau unlawful, seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya? Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya? Pada dasarnya, perencanaan pajak harus: pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan; kedua, tidak secara bisnis masuk akal; dan ketiga, bukti-bukti pendukung yang memadai. Bab 2. Strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Banyak pilihan bentuk usaha yang dapat dipertimbangkan investor. Itu semua akan bermuara pada besarnya pajak yang akan ditanggung. Ketika kita berbicara mengenai masalah permodalan, pihak bank cenderung memilih bekerja sama dengan badan usaha PT ketimbang perseorangan, karena misalnya perhitungan risiko manajemennya lebih tinggi pada usaha perseorangan. Banyak alternatif yang bisa kita pergunakan untuk menghindari pungutan pajak. Cara yang paling gampang adalah dengan tidak melaporkan penghasilan yang kita terima. Tapi tindakan itu akan membuat kita sport jantung merasa dikejar-kejar terus oleh fiskus. Cara yang paling elegan untuk menghindari pungutan pajak adalah dengan cara meminimalkan pembayaran pajak tanpa menabrak koridor peraturan perpajakan. Dalam peraturan perpajakan, banyak celah hukum yang dapat kita manfaatkan untuk meminimalkan beban pajak tanpa harus berhadapan langsung dengan aparat pajak dalam pemeriksaan dana penyidik pajak, yaitu dengan cara merapikan tax management dan tax planning perusahaan. Tujuan perencanaan pajak yang baik adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada investor agar return on investment yang diperoleh semakin tinggi.
Strategi perencanaan pajak dapat dimulai dari sejak awal berbisnis dengan melakukan setting up bentuk usaha yang akan dipilih investor. Entitas hukum bisnis di Indonesia yang diakui Undang-Undang Perpajakan adalah: pertama, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Yang kedua, persekutuan seperti firma, CV, kongsi. Yang ketiga, perseorangan. Dilihat dari aspek legalitasnya, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan adalah entitas berbadan hukum karena ada pengesahan pemerintah, yakni Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM atas akte pendirian dan anggaran dasarnya. Sedangkan persekutuan seperti firma, CV, kongsi, dan perseorangan tidak berbadan hukum. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha seperti: pertama, bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya. Ketiga, kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil atau lebih besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. Keempat, adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Kelima, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal, holding company, dan seterusnya. Keenam, liberalisasi ketentuan yang mengatur friends benefit atau payment in kind. Bab 3, Tax Planning PPh pasal 21-26. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang selanjutnya disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bila menerima penghasilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenakan PPh pasal 21. Sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap, akan dikenakan PPh pasal 26. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sesuai peraturan Dirjen Pajak nomor PER 31/PJ/2012 meliputi pemberian kerja yang terdiri dari penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya. Kedua, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya. Yang ketiga, dalam hal penghasilan tertentu atau diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Keempat, perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Selanjutnya, tata cara perhitungan PPh pasal 21. Pertama, ada pegawai tetap, yaitu PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang jabatan dikurang PTKP.
Yang kedua, penerimaan pensiun berkala. Dengan rumus PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang pensiun dikurang PTKP. Yang ketiga, pegawai tidak tetap, yaitu PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP. Yang keempat dan terakhir yaitu bukan pegawai, yaitu dengan rumus PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP yang dihitung bulanan. Bab 4 yaitu Tax Planning PPh pasal 22, pasal 23, 26 dan PPh final. Cara mudah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan wajib pajak melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya dan pihak lain atau pihak ketiga sesuai dengan kewajiban pajak untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dan selanjutnya menyetorkan dan melaporkan ke kantor pajak setiap bulan berdasarkan ketentuan perpajakan. Cara seperti ini dikenal dengan nama sistem withholding tax. Dengan cara ini, pemerintah akan lebih mudah dan hemat mengumpulkan pajak tanpa upaya dan biaya yang besar. Tugas pemerintah cukup mengawasi saja, dan bila ada wajib pajak yang tidak menjalankan withholding tax dengan benar, Dirjen Pajak tinggal menerapkan sanksi administrasi yang akan menambah pemasukan atau penerimaan negara. Berbeda dengan self-assessment yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri. Dengan sistem withholding tax, wajib pajak diwajibkan untuk memotong, menyetorkan, dan mengadministrasikan pajak pihak lain. Dalam praktiknya, masih saja kita temukan banyak wajib pajak yang tidak memiliki informasi lengkap mengenai pajak apa saja yang harus dipotong atau dipungut. Sehingga ketika wajib pajak melaksanakan transaksi pembayaran dan tidak melakukan pemotongan PPh, maka konsekuensi yang harus dihadapinya adalah wajib pajak tersebut akan dikenai tagihan atas pajak yang tidak dipungut ditambah dengan sanksi administrasi. Terkesan kurang adil perlakuan pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak pemungut dan pemotong pajak karena mereka dibebani kewajiban untuk memungut pajak pihak lain yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka, melainkan tanggung jawab pemerintah atau Dirjen Pajak. Tetapi ketika wajib pajak, pemungut, dan pemotong pajak tersebut luput memotong atau memungut pajak yang seharusnya mereka potong, maka kepada mereka akan dikenai sanksi perpajakan tanpa ada kompensasi apapun atas jumlah pajak yang mereka berhasil pungut. Padahal, wajib pajak pemotong juga telah mengeluarkan macam-macam biaya overhead untuk penyelenggaraan administrasinya. Didorong oleh akses kemudahan dalam pemungutan pajak yang kadang berbenturan dengan asas keadilan. Namun, kaidah kecukupan pemerintah penerimaan negara dari sektor pajak tampaknya lebih menonjol dan semakin terkristal dalam Undang-Undang PPh yang baru, yang memberikan keleluasaan dan kewenangan bagi pemerintah dalam menentukan jenis penghasilan yang merupakan objek withholding tax dan terus memperluas pengenaan withholding tax ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Bab kelima yaitu Tax Planning, PPN, dan kajian perpajakan dalam penyerahan barang di luar daerah pabean. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Setiap pembelian dan penjualan barang atau jasa dari pengusaha kena pajak dikenai PPN. Sesuai legal karakter dari PPN ini yang bersifat non-kumulatif, maka dalam karena konsumen terakhirlah yang harus menanggung PPN ini. Kalau pajak penjualan memang bisa terjadi, pajak berganda karena pengenaannya bukan bersifat multi-stage levy. Beda halnya jika pembeli barang adalah pengusaha yang mengolahnya lebih lanjut atau untuk dijual kembali, maka
Beban PPN yang dibayarkan dapat digeser pada pembeli berikutnya atau disebut dengan forward tax shifting. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung, yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir. PPN juga memiliki karakteristik sebagai pajak objektif, yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN yang sangat ditentukan oleh adanya objek PPN. PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif dari subjek pajak. Pembahasan tentang perencanaan PPN difokuskan pada beberapa upaya sebagai berikut. 1. Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN. 2. Memaksimalkan fasilitas di bidang PPN. 3. Sentralisasi pengenaan PPN. 4. Memaksimalkan restitusi PPN. 5. Membangun sendiri dalam kegiatan usaha. 6. PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi. 7. Penjagaan cash flow. 8. Pengendalian PPN. 9. Tanggung jawab renteng. Prinsip destinasi dalam pemungutan PPN mencerminkan keselarasan atau harmonisasi sistem perpajakan suatu negara yang ditentukan oleh tiadanya hambatan memajaki impor dan mengkreditkan beban pajak sebelum ekspor terhadap pajak dengan tarif PPN 0% atas ekspor. Selanjutnya bab 6 yaitu tax planning PPh badan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak, harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak. Kemudian, dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto tersebut. Selisih keduanya, penghasilan bruto biaya deduktibel adalah biaya kena pajak yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Tentu saja terdapat perbedaan pendapat antara perhitungan pajak versi PSAK dengan versi fiskal. Tetapi perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki tujuan penggunaan yang berbeda. Meski pengukuran profitnya diperoleh dari sumber data yang sama, yakni laporan keuangan komersil. Setiap wajib pajak dituntut untuk mengetahui dan memahami dengan sebaik-baiknya sebab-sebab terjadinya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak. Pada prinsipnya, ada beberapa elemen dasar yang menjadi penyebab, yaitu pertama, tentang penghasilan atau pendapatan itu yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan. Kedua, tentang penghasilan yang merupakan objek pajak, ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final, ada juga yang final. Ketiga, tentang biaya atau pengeluaran yang ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ada yang tidak. Keempat, terdapat perbedaan metode pembukuan atau pencatatan dalam akuntansi dan fiskal, amortisasi penilaian persediaan, penyesutan, dan pencadangan. Yang kelima yaitu tentang pemilihan pembukuan atau pencatatan terkait dengan apakah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perpajakan dibolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan normal perhitungan penghasilan neto. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas agar diperbolehkan menggunakan pencatatan. Selanjutnya adalah bab 7, optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Pengertian dari optimalisasi pembayaran pajak ini sendiri adalah suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan objek pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjagaan cash flow perusahaan, yang tujuannya adalah untuk mendatangkan penghematan pajak. Optimalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan seperti yang diuraikan berikut ini. 1. Pengamanan kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. 2. Optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar. 3. Pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. 4.
Pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 23 dan pasal 25. 5. Mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 21, PPh pasal 23-26, dan SPT masa PPN. Transaksi-transaksi khusus. Transaksi-transaksi khusus ini meliputi Build, Operate, and Transfer atau BOT, leasing dengan hak opsi, joint operation atau konsorsium, hospital industri, implikasi fasilitas pajak penghasilan pada yayasan pendidikan, dan tax planningnya, jasa pelatihan atau jasa event organizer, tinjauan aspek perpajakan, dan tax planningnya, serta fenomena pemajakan usaha jasa konstruksi. BOT atau bangunan guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antar pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah atau BOT berakhir. Ketentuan pelaksanaan perpajakan tentang BOT ini diatur dalam Keputusan Manke nomor 248 garing KMK 04 garing 1995 dan SE 38 garing PJ 4 garing 1995. Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi kapital atau finance lease apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran lease selama periode lease ditambah dengan nilai residu barang modal. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk golongan 2, 3 tahun untuk golongan 2 dan 3, 3 tahun untuk golongan 2, 3, 7, 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, praktis tidak ada lagi peluang bagi hotel untuk menerbitkan PPN untuk pendapat usahanya. Kalaupun ada, jumlahnya tidak signifikan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam perizinan usaha serta perlakuan perpajakannya sebagai institusi pusat jasa pelatihan atau pendidikan tenaga kerja atau sumber daya manusia, maka izin penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker mutlak diperlukan. Berdasarkan Undang-Undang PPN dan Undang-Undang PPh yang sekarang berlaku atas penyerahan jasa ini di dalam daerah pabean tidak dikenakan PPN 10%. Dan juga tidak ada pemotongan dari klien untuk PPh pasal 23 sebesar 2%. Selanjutnya, manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakannya. Bila SPT tahunan badan yang melampirkan laporan keuangan fiskal sudah dimasukkan ke kantor pelayanan pajak setelah berakhirnya masa pajak tahun yang bersangkutan, maka pada saat itu juga terdapat pengakuan secara fiskal atau sebelum pemeriksaan pajak. Apakah perusahaan mengalami kerugian atau mendapatkan laba usaha? Laba rugi fiskal tersebut sebenarnya adalah hasil dari perhitungan laba rugi komersial setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Jika pengeluaran yang diperkenankan setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian sebesar dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut. Dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Situasi perekonomian yang lesu dan perusahaan mengalami kerugian beruntun karena kemunduran kegiatan usaha akan menyebabkan menurunnya daya tahan perusahaan. Situasi dan kondisi yang tidak kondusif semacam itu akan mengancam cash flow perusahaan dan bila dibiarkan terus, semua aktivitas perusahaan akan berhenti. Atau ekstrimnya perusahaan terpaksa tutup. Dalam menyiasati kerugian perusahaan, ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan dari kerugian yang lebih parah, antara lain
Yang pertama, melakukan penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, melakukan penggabungan usaha atau merger business combination. Dan yang terakhir, menunda biaya penyusutan. Selanjutnya, manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakannya. Dalam situasi dan kondisi di mana perusahaan mengalami kerugian beruntun karena kemunduran kegiatan usaha atau karena omset usaha yang menurun drastis, semua simpul kegiatan perusahaan terhenti atau macet. Ditambah kondisi usaha yang terlilit hutang sehingga cash flow perusahaan tidak tertolong lagi. Dalam keadaan demikian, manajemen perusahaan harus merekayasa ulang strategi perusahaan dengan melakukan berbagai usaha penyelamatan agar usaha terhindar dari kebangkrutan. Selain melakukan restrukturisasi keuangan atau financial rengenering dengan mengonversikan utang menjadi modal dan melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang serta renegosiasi suku bunga pinjam. Manajemen bisa melakukan upaya persuasif terhadap investor agar mau menyuntikkan dana talang atau membeli atau mengakuisisi perusahaan tersebut. Bila usaha penyelamatan tersebut juga buntu, tidak ada pilihan lain selain menutup atau melikuidasi perusahaan. Keputusan melikuidasi perusahaan merupakan pilihan terakhir yang harus diambil pengusaha karena tindakan tersebut selain berdampak pada berhentinya pemasukan, perusahaan juga harus menyelesaikan kewajiban terhadap pihak ketiga termasuk kewajiban utang pajak yang dilindungi undang-undang. Selanjutnya, manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini banyak dijumpai dalam praktik bisnis, baik dalam cakupan domestik maupun multinasional. Dari sudut perbankan, Bank Indonesia selaku bank sentral menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kelompok perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan anak-anak perusahaannya, dan memiliki kriteria tertentu dalam melakukan penilaian terhadap pemberian kredit korporat bagi kelompok bisnis tersebut. Otoritas perpajakan mempunyai perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap transaksi keuangan dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan wajib pajak independen. Hubungan istimewa ini dapat terjadi dalam jaringan perusahaan multinasional, globalisasi ekonomi, bisnis dan investasi, telah mempersubur tumbuh kembangnya multinational enterprise atau corporations. Untuk memperkuat basis globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan, cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuh kembangkan pangsa pasar, ekspor dan impor produk-produk mereka di berbagai negara. Studi yang dilakukan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan beberapa negara di Eropa lain, serta Jepang menunjukkan bahwa pada tahun 1970-an, lebih dari 75% perdagangan internasional negara-negara tersebut dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam kelompok perusahaan multinasional. Perhitungan harga, imbalan, atau persyaratan dagang, pembiayaan dan pelaksanaan bisnis antar mereka ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer. Harga transfer tersebut dapat sama atau karena berbagai pertimbangan, berbeda dengan harga pasar. Dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat dan seringkali bersifat transaksional, diperkenalkannya produk dan metode usaha baru, misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan, maka bentuk variasi transfer pricing dapat tidak terbatas. Itu bab 12, fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan. Pengenaan bunga 2% per bulan tanpa batas waktu dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum mengenai waktu pengenaan bunga penagihan, dan pelaksanaan undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27, 28D,
dan 28I Undang-Undang Dasar 1945. Tidak memungkiri bahwa langkah reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah yang meliputi pembaharuan kebijakan dan administrasi perpajakan selama ini berhasil mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Meski demikian, masih banyak kendala yang dihadapi, baik dalam bidang administrasi pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan pajak, keadilan pajak, serta kepatuhan wajib pajak sebagai implikasi dari kebijakan dan administrasi perpajakan itu sendiri. Pembaharuan kebijakan perpajakan dilaksanakan antara lain melalui amandemen Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang KUP, dan Undang-Undang pajak lainnya. Peran penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penting pembiayaan negara masih perlu ditingkatkan, sebab dibandingkan dengan negara tetangga saja, tax ratio kita masih jauh tertinggal. Rasio penerimaan pajak kita masih sangat rendah. Upaya peningkatan tax ratio ini bisa dilakukan bila kita tidak cepat berpusat diri dengan pencapaian pajak sekarang ini. Kita harus terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan agar pelaksanaan sistem perpajakan lebih efektif dan efisien dan memiliki daya saing tinggi. Kegagalan kita dalam menciptakan iklim perpajakan yang kondusif dan kompetitif tidak saja berimbas pada hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, tetapi juga gagalnya upaya meningkatkan kepatuhan atau tax compliance wajib pajak dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pajak. Bab 13. Insentif fiskal perpajakan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu di daerah tertentu dan tax planningnya. Pemberian insentif untuk investasi oleh negara berkembang tidak lagi dianggap sebagai barang langka. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris pun juga memberikan insentif yang atraktif, seperti pemberian hibah agar dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi. Dalam praktik, ketetapan pemberian insentif fiskal untuk investasi di Indonesia tidak berlaku secara otomatis untuk setiap perusahaan yang lokasinya di daerah tertentu atau daerah terpencil. Bahkan bisa terjadi penolakan meskipun sudah ada surat persetujuan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM. Untuk negara berkembang, pemberian insentif atau pajak untuk investasi harus dilakukan lebih selektif karena meskipun sangat dibutuhkan, insentif ini dapat menciptakan distorsi dalam sistem perpajakan, mengurangi penerimaan pajak, dan memberi tekanan pada beban anggaran. Namun dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan di daerah tertentu atau terpencil, insentif fiskal merupakan suatu keharusan, bahkan harus diprioritaskan untuk mengejar ketinggalan daerah terpencil, mengurangi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah tertentu merupakan bentuk insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada investor dalam rangka melakukan dan mendorong investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, percepatan pembangunan, serta pendalaman struktur industri di bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu, sehingga kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Pemberian insentif ini menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian dan akan meningkatkan penerimaan negara. Bab 14. Strategi menghadapi pemeriksaan. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pemeriksaan pajak. Semua wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa. Contohnya, mungkin tahun 2012 ini surat pemberitahuan pajak tahun 2011 dari wajib pajak tidak diperiksa, tetapi bisa saja di tahun depannya SPT tersebut diperiksa. Untuk kepentingan budgeter, otoritas pajak mengemban tugas berat meningkatkan penerimaan negara dan sektor pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, sektor pajak menjadi sektor yang paling sering merevisi peraturan perpajakan untuk mendukung suksesnya kepentingan tersebut. Tetapi di sisi lain, kita tahu pula akan kepentingan wajib pajak mengurangi beban pajak demi efisiensi, yang jelas bertentangan dengan misi budgeter.
Disinilah dituntut kesadaran para wajib pajak untuk bersikap jujur dan transparan dalam melaporkan semua hasil usahanya, sehingga kondisi yang bertentangan akan menjadi disput antar wajib pajak dan aparat pajak bisa dihilangkan. Selama cara-cara yang ditempuh oleh wajib pajak menggembosi penerimaan negara atau berada di luar koridor undang-undang perpajakan, aparatur perpajakan akan makin intensif melakukan pemeriksaan. Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Pada umumnya, yang menjadi objek pemeriksaan pajak adalah surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Pengisian surat pemberitahuan sendiri didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk merapikan dan menuktirkan pembukuannya agar lebih mudah ketika menghadapi pemeriksaan. Pelaksanaan pembukuan di Indonesia berdasarkan pada standar akuntansi keuangan. Namun untuk tujuan perpajakan perlu diadakan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya yaitu bab 15 perencanaan pajak akhir tahun. Jangan lewatkan kesempatan terakhir untuk beberapa peluang penghematan pajak saat menjelang akhir tahun buku. Dalam hal ini, beberapa bulan terakhir dari tahun fiskal korporasi sangat penting dan merupakan waktu yang tepat untuk menelah kewajiban pajak penghasilan perusahaan sekaligus mengkaji apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalkannya. Untuk mengamankan cash flow perusahaan, mengapa tidak dilakukan penundaan membayar pajak secara legal apabila masih bisa ditunda ke tahun berikutnya? Demikian pula halnya untuk meminimalkan secara legal beban pajak perusahaan, mengapa tidak dilakukan penggeseran pendapatan ke tahun berikutnya atau percepatan pembebanan biaya sepanjang tidak keluar dari koridor ketentuan perpajakan. Strategi umum perencanaan pajak akhir tahun secara tradisional adalah mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya. Dengan demikian, beban pajak penghasilan masih menjadi lebih kecil. Namun dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan situasi masing-masing wajib pajak dan tujuan perencanaan pajak yang diinginkan. Kita juga harus tetap waspada terhadap kondisi khusus, termasuk antisipasi terhadap adanya kebijakan perpajakan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Memaksimalkan keuntungan pajak harus mencakup tax review dari kedua tahun fiskal, yakni tahun sekarang dan tahun berikutnya. Berdasarkan buku manajemen pajak yang kami review, adapun kelebihan dan kekurangan buku adalah sebagai berikut. A. Kelebihan buku. Pembahasan isi buku sangat lengkap dan terperinci serta dilengkapi rumus-rumus yang relevan terhadap peraturan perpajakan terbaru. Kemudian tata kepenulisan dan layout buku ini rapi dan enak dipelajari. Adapun kekurangan buku yaitu kurangnya contoh soal pembahasan pada setiap bab. Adapun kesimpulan dari penjelasan materi di atas adalah sebagai berikut. Pada kegiatan critical book review di atas, kita dapat mengetahui critical book review ini juga berguna untuk mengkaji dan menganalisa ulang isi materi yang berkaitan untuk direview. Materi yang dikaji dalam buku ini selalu berpatokan pada instrumen atau kebijakan pajak sehingga penjelasannya lebih terkesan teoritis dan relevan. Tak hanya itu, bahkan jika ada yang menyangkut tentang materi akuntansi juga disertai dengan PSAK. Buku ini tak hanya sekedar menjelaskan, tetapi juga menuntut kita untuk tetap taat akan hukum pajak. Karena bagaimanapun, tax planning berkaitan dengan tax saving program, yang mana
Setiap transaksi bisnis akan tergantung pada kejelian wajib pajak membaca peluang bisnis dalam melakukan penghematan pajak secara optimal. Kajian buku ini sangat jelas, implikasi dari ilustrasi juga kebanyakan langsung pada praktik bisnis yang sesungguhnya, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Dari keseluruhan materi yang dijelaskan dalam buku ini, hampir semuanya tak lepas dari instrumen atau kebijakan hukum pajak, sehingga menurut kami secara tidak langsung, penulis mengajarkan kepada pembaca untuk tetap taat terhadap akan hukum pajak. Selanjutnya, setiap buku pasti ada kelemahan maupun kelebihan masing-masing. Namun, buku tetaplah merupakan sumber utama bagi kita untuk membuka jendela dunia. Demikianlah penjelasan tentang Critical Book Review dari kelompok 6. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.